Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia II pada 1947 sampai 1991. Uni Soviet menjadi pusat dari aliansi negara komunis Blok Timur selama Perang Dingin. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Keruntuhan Uni Soviet bermula dari kemerosotan ekonomi pada sekitar tahun 1980. Kemerosotan ekonomi tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. Secara khusus, berikut faktor-faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. 2. Sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. 3. Korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. 4. Munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. 5. Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Proses keruntuhan. Dalam buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahyu Dijajah, Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan perestroika atau restrukturisasi politik dan ekonomi untuk memperbaiki krisis Uni Soviet pada 1985. Secara umum, kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu glasnost atau keterbukaan politik, demokratisasi, dan the rule of law. Kebijakan perestroika pada perkembangannya dianggap sebagai blunder dan mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki perjalanan sejarah yang teramat panjang. Pada abad ke-18, Ukraina pernah dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia. Dalam perkembangan selanjutnya, Rusia dan Ukraina sempat terlibat konflik ketika revolusi Bolshevik meletus pada 1917. Kemudian pada 1920-an, Ukraina dan Rusia sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet. Antara abad ke-9 hingga ke abad ke-12, wilayah Ukraina dan sebagian Rusia tergabung dalam negara Rus Kiev. Setelah invasi bangsa Mongol, Rus Kiev runtuh. Kemudian mulai pertengahan abad ke-17, wilayah Ukraina secara perlahan masuk ke Kekaisaran Rusia karena memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan agama. Menjelang akhir abad ke-18, seluruh wilayah Ukraina telah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia runtuh pada 1917. Setelah peristiwa revolusi Bolshevik atau revolusi Oktober, Ukraina kemudian membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Setelah Vladimir Lenin naik ke tumpuk kekuasaan pada November 1917, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan pada 25 Januari 1918. Lalu masa Uni Soviet setelah memproklamasikannya kemerdekaannya, pemerintahan Ukraina mengalami kesulitan serius. Mereka harus menghadapi obsesi Bolshevik dan aktivitas kontra-revolusioner di dalam negeri. Jerman dan Austria sempat memberikan bantuan, tetapi kedua negara ini terpaksa nyah setelah kekalahan blok sentral. Alhasil, setelah terjadinya perang saudara sejak 1918 sampai 1920, Ukraina akhirnya menjadi bagian dari Uni Soviet. Dalam perkembangannya, mulai bergabung beberapa negara lain ke dalam Federasi Uni Soviet, salah satunya Rusia. Usai Perang Dunia II 1939 sampai 1945, Amerika Serikat atau AS dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan besar yang berbeda ideologi. AS menganut paham liberal, sementara Uni Soviet komunis
Perbedaan inilah yang kemudian memicu terjadi konflik yang disebut Perang Dingin 1947 sampai 1989. Perang Dingin berakhir dengan kemenangan di tangan Amerika EAS. Hal ini berbuntut pada runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Setelah itu Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991. Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka. Setelah itu kemudian pada 14 Februari 1992 Rusia dan Ukraina bersama-sama mendirikan hubungan diplomatik yang berujung dengan kesepakatan perjanjian persahabatan, kerjasama dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina tahun 1997. Lewat kesepakatan itu, hubungan bilateral dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik terjalin di antara keduanya. Akan tetapi, pada akhir 2004 hingga Januari 2005 mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi yang terus terjadi selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil Presiden Leonid memutuskan melepas jabatannya dan diganti oleh Presiden Viktor Yushchenko. Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut. Pasalnya, Presiden Viktor lebih membawa hubungan ke arah barat, sehingga peran Rusia mulai berkurang. Ketegangan pun kian terjadi setelah Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya keinginan agar Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Pada 2006 terjadi sengketa terkait pasokan gas antara Rusia dan Ukraina. Rusia diketahui merupakan produsen minyak dan gas alam untuk Eropa, termasuk Ukraina. Rusia bahkan memberikan harga di bawah pasar bagi negara-negara Eropa dan Ukraina. Kemudian pada 14 Februari 1992, Rusia dan Ukraina bersama-sama mendirikan hubungan diplomatik yang berujung dengan kesepakatan perjanjian persahabatan, kerjasama, dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina tahun 1997. Lewat kesepakatan itu, hubungan bilateral dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik terjalin antara keduanya. Ukraina yang begitu menggantungkan pasokan gas Rusia menjadi jalur transit gas antara Rusia dan Eropa. Namun hubungan kerjasama keduanya meletak ketika perusahaan gas asal Rusia Gazprom pada 1 Januari 2006 menghentikan pasokan mereka kepada Ukraina karena kenaikan harga. Dari situ permasalahan terus berlanjut. Gazprom mulai memangkas jumlah pengirimannya karena Ukraina tidak sanggup membayar utang dan dendanya. Berhentinya pengiriman pasokan gas ke Ukraina tentu juga mempengaruhi pada terhambatnya ekspor gas ke Eropa. Hubungan antara Rusia dan Ukraina belum membaik hingga saat ini. Bahkan baru-baru diketahui bahwa Rusia menggerahkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina. Rusia juga memperingatkan NATO untuk tidak menjadikan Ukraina sebagai negara anggotanya. Menengok akar sejarah Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin enggan membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Putin juga menyebut Ukraina sebagai jantung bersejarah orang Slavia dan memperingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia. Kemudian Ukraina sebagai jantung bersejarah oleh Slavia memperingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.